Selamat datang di podcast Generasi Huru Hara. Bersama saya di sini Ananda akan membahas topik menarik dan juga relevan untuk generasi muda. Terima kasih Mas Ari sudah mengizinkan dan mempersilahkan saya untuk berkunjung, Siap. membahas, berbincang, berdiskusi. Sebelumnya yang sudah lama kita tidak bertemu, begitu. Gimana? Sehat, Mas Ari? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah masih diberikan nikmat sehat lah. Oke. Sampai sekarang. Jam dini hari ya, seperti biasa kita dahulu kala diskusi. Ini udah lama nggak ngobrol jam segini gitu ya. Misalnya jam segini lagi scroll TikTok, Oke. lagi baca berita gitu kan. Kalau saya ya karena ada tamu spesial gitu kan yang datang jauh-jauh gitu kan ke sini untuk coba diskusi gitu kan. Ya udahlah gitu, karena udah lama juga nggak ngobrol gitu kan. Apa nih kesibukan Mas Ari? Kalau sekarang kesibukan karena kemarin juga baru selesai sidang. Jadi kalau untuk dunia perkuliahan alhamdulillah udah ya tinggal administrasi lah seperti itu kan. Cuma untuk hari ini dan juga kedepannya insya Allah masih menjadi distributor di Ayo Baca News, salah satu platform media online gitu kan. Jadi buat artikel lah, buat artikel, terus nantinya dikirim ke media gitu kan, nanti di-upload oleh media online tersebut gitu, oleh Ayo Baca News. Oke. Kontributor. Apa tuh kontributor? Tadi kan kalau syarat tugas bikin artikel terus nanti diserahkan jadikan sebuah bentuk berita. Tapi kalau lebih secara penjelasan apa sih kontributor? Kalau secara spesifik dari segi kinerja, kontributor itu adalah orang yang berkontribusi terhadap penulisan berita gitu kan, ataupun artikel yang nantinya akan dipublikasi atau disebarluaskan kepada masyarakat. Nah, kalau konteks Ayo Baca News ini kan adalah platform media online ya kan, platform media digital. Jadi disebarluaskannya di internet gitu kan, di Instagram, di web, di TikTok, di YouTube gitu kan, di X dan yang lain-lain seperti itu. Media online berarti sudah beranjak kepada dunia digital kan. Betul. Yang sebelumnya kan Mas Ari sebagaimana menjadi mahasiswa pada saat itu yang sudah selesai sekarang siap mendapatkan gelar sarjana secara resmi nanti di wisuda kan begitu ya. Pernah mengikuti organisasi mahasiswa di internal ataupun eksternal? Ya, pernah kan, sebagai Kadif Pengembangan Sumber Daya Manusia, Menteri Dalam Negeri, Badan Eksekutif Mahasiswa, dan sekarang menjabat sebagai Ketua Umum Komisariat Humaniora Unikom di organisasi Himpunan Mahasiswa Islam. Ya. Dan bergerak juga sekarang menjadi kontributor di salah satu kanal media online Ayo Baca News. Ya. Apa yang melatar belakangi Mas Ari langsung terjun gitu kan? Sebenarnya selain ada penawaran juga gitu kan dari teman gitu kan, kebetulan teman memang berfokus di sana gitu kan. Juga pada akhirnya gua sebagai anak jurnal gitu kan, ilmu komunikasi dulu, rasanya sayang kalau nggak memanfaatin ilmu yang udah gua dapat gitu kan di bangku perkuliahan gitu. Karena itu tadi gua ada background, gua adalah anak ilmu komunikasi yang ngambil konsentrasi jurnalistik. Ya udah gitu, daripada gua hanya tidur leha-leha, nggak ada kegiatan, nggak ngapa-ngapain, coba untuk sedikit produktif lah gitu kan, untuk ya buat artikel, buat tulisan yang di-upload di salah satu media online seperti itu. Oke. Menarik, pada akhirnya Mas Ari beranjak bergeser, tapi sebenarnya nggak bergeser juga ya, bergerak secara linear lah, naik tingkat ya sekarang ya. Tapi menarik, seperti biasa yang dahulu kita sering diskusikan mengenai kondisi politik, budaya, sosial, ekonomi sebuah bangsa dan negara, di mana hari ini juga mendekati tahun politik Pilpres 2024. Betul. Dan kemarin saya sempat menghadiri sebuah acara Ayo Baca News, soft launching di kafe halaman ya. Betul. Simpang Dago, mengundang salah satu tokoh, empat tokoh ya. 4 tokoh. Tapi yang identik caleg itu 2.
Yang identik 3. Oh, sorry 2. Harusnya 3 tapi satu nggak datang. Oh, satu lagi nggak datang. Mengundang seorang tokoh yang hadir pada acara tersebut dengan juga launching kan. Ayo Baca News berinisiasi kalau saya lihat bagaimana hadir di tengah masyarakat, memberikan sebuah informasi mengenai pentingnya kita terlibat dan juga berkontribusi, berpartisipasi di tahun politik. Ya karena Ayo Baca News juga sebagai platform yang mewadahi generasi muda untuk berkarya pada akhirnya gitu ya. Jadi adanya inisiasi untuk membuat talk show itu pun yang bekerja sama dengan salah satu televisi digital, Inspira TV gitu kan. Itu juga tergerak karena pemikiran-pemikiran anak muda gitu, pemikiran kita ya kan, para dari tim redaktur gitu kan, distributor dan yang lainnya gitu kan, untuk mencoba merancang apa nih yang bisa kita buat untuk menyambut momentum Pilpres gitu kan, atau pemilihan umum nanti di 2024 ya. Kita berpikir bahwasanya kenapa enggak coba kita hadirkan mereka-mereka yang ingin berkandidat seperti itu kan, untuk coba kita gali lebih jauh tentang visi misi gagasan mereka dan harapan mereka apa ke depan gitu kan untuk masyarakat di Indonesia gitu. Karena kan yang kita ketahui bahwasanya yang hari ini yang lebih mendominasi adalah politik identitas gitu kan, dia anak siapa, profesinya apa dan lain sebagainya gitu kan. Cuma untuk politik gagasan kurang ditonjolkan atau kurang diketahui oleh masyarakat. Makanya coba untuk kita masuk ke ranah sana, untuk kita mencoba untuk memurnikan lagi demokrasi yang sebenarnya gitu. Jangan sampai kita pilih orang yang hanya karena terkenal maka kita pilih menjadi wakil kita kan, seperti itu. Tapi coba untuk kita hadirkan orang-orang yang mempunyai gagasan. Jadi di sana di talk show itu bertarung secara gagasan seperti itu, bukan secara popularitas seperti itu. Oke, jadi berdasarkan apa yang tadi diungkapkan dan dijawab, saya teringat kondisi pemilu tahun 2019 di mana di situ kan ada yang namanya konflik di tengah masyarakat antara kadrun dan kampret begitu kan, bahkan cebong kampret, bahkan sampai juga ada yang dipenjara, sebuah suami istri bercerai. Banyak sekali peristiwa-peristiwa yang disebabkan oleh kondisi saat itu. Betul. Dimana berdasarkan tajuk ataupun tema yang coba saya angkat dalam diskusi ataupun podcast kali ini mengenai masyarakat berbicara, bagaimana nasib bangsa dan negara di tangan generasi muda. Dan Ayo Baca News berupaya secara inspiratif berdasarkan tagline-nya, inspirasi untuk Indonesia, dan juga mengedukasi masyarakat dengan penuh wawasan dan informasi. Namun di tengah kondisi masyarakat saat ini dan salah satu bakal calon presiden itu juga pernah bertarung di tahun 2019. Apakah hal tersebut akan terjadi? Kalau menurut saya untuk hari ini masyarakat sudah mulai cerdas ya melihat fenomena yang terjadi gitu kan, apalagi belajar dari pengalaman di 2019. Ada kisruhan gitu kan di sana, di sela-sela demokrasi yang harusnya kita bisa merayakannya dengan sukacita, namun pada akhirnya banyak tragedi seperti itu kan. Menurut saya masyarakat sudah mulai sudah mulai cerdas lah, mulai nggak fanatik buta gitu kan. Kalau dulu kan fanatik buta sampai yang rumah tangga karena beda pilihan jadi berpisah gitu kan, penjara dan lain sebagainya gitu kan, bahkan ada yang meninggal dunia kan. Itu kan menjadi ironi pada akhirnya di cerita demokrasi Indonesia kan, seperti itu. Namun untuk hari ini karena dari dari data juga jumlah pemilu muda ini mendominasi gitu kan, lebih dari 50% pemilih muda yang nantinya bakal berkontribusi di 2024 untuk menyumbangkan suaranya. Ya menurut saya anak-anak muda ini udah mulai pinter lah gitu kan, udah bisa melihat kondisi yang ada, mereka udah tahu harus kayak gimana gitu kan. Ya menurut saya mungkin seperti itu. Tapi apakah benar hari ini masyarakat Indonesia khususnya pemuda sudah mulai
cerdas, pintar membaca situasi dan kondisi, di mana kita sama-sama mengetahui bahwa kita itu minim literasi begitu kan. Ya. Kita tidak memiliki source knowledge yang banyak seperti tokoh-tokoh bangsa di masa lalu, pemuda-pemuda masa lalu tahun 98, 08, 28 dan 74 seperti Hardiman Siregar, juga Budi Utomo, bahkan founding fathers bangsa ini kalau dikumpulkan semuanya Soekarno, Bung Hatta, Tan Malaka. Apalagi Tan Malaka yang pernah berkata bahwa hal istimewa terakhir yang dimiliki oleh pemuda adalah idealisme. Apakah kita sudah betul-betul cerdas? Kalau untuk menertibkan bangsa dalam artian dalam konteks pemilu mungkin sudah iya ya. Karena sampai kalau menurut kacamata gue, kacamata saya nih agak enggak kurang gitu. Kalau jadi kalau pakai kacamata saya kayaknya gue politis gitu kan. Jadi ya kalau dari kacamata gue sih untuk hari ini yang gue lihat fenomena yang terjadi bukan ke arah politik politik buta, atau ketika gue pilih satu ya udah mau bagaimanapun itu orangnya bakal gue dukung sampai mati atau sampai apapun. Ya menurut gue hari ini udah dewasa lah karena belajar dari pengalaman gitu kan, walaupun memang secara literasi memang masih kurang gitu kan. Makanya Ayo Baca News itu hadir gitu kan, bukan hanya melalui tulisan gitu kan, tapi juga dengan video ya kan, dan juga gambar seperti itu agar lebih bisa menarik lagi perhatian daripada pembaca seperti itu sih. Namun apa kira-kira yang diinisiasikan oleh Ayo Baca News selain bergerak di dunia maya sebagai media online, juga mengadakan talk show, podcast atau konten-konten menarik di media sosial yang lebih bersentuhan dengan masyarakat khususnya pemuda? Oke. Jadi hari ini Ayo Baca News lagi berjalan nih, lagi belajar, lagi buat lomba. Itu lomba konten video mengenai berita gitu kan. Jadi kita mengajak generasi muda, generasi milenial untuk mengikuti perlombaan ini yang nantinya akan diberi hadiah tentunya ya kan. Jadi kalau nggak salah sampai tanggal 31 Desember itu batas pengiriman videonya. Jadi nanti misalnya kayak Anan gitu kan membuat suatu berita tapi berbentuk video gitu kan, dengan Mas Anan tampil public speaking dan lain sebagainya, itu nanti akan kami nilai. Seperti itu. Itu mungkin yang melibatkan masyarakat secara umum gitu kan, secara khusus. Cuma untuk melibatkan mahasiswa ke depannya, Ayo Baca News pun hari ini sedang membuka open recruitment untuk magang. Jadi ada teman-teman yang bergerak di bidang jurnalistik, misalnya ada tugas magang atau tugas PKL, itu bisa daftar di Ayo Baca News. Selain itu juga Ayo Baca News terbuka untuk misalnya teman-teman baik dari himpunan atau dari ormawa apapun gitu kan, atau dari organisasi apapun, misalnya ingin belajar buat artikel, belajar buat berita gitu kan, buat future dan lainnya, itu kami sangat senang gitu untuk membantu teman-teman untuk belajar gitu pembuatannya seperti apa dan lain sebagainya. Oke, berarti ada proses-proses pelatihan ya? Ya. Dimana bagaimana menjadi seorang pemuda yang adaptif, melihat perkembangan zaman, membaca situasi dan kondisi sosial hari ini, khususnya di tahun politik yang sangat menarik gitu untuk kita bahas lebih jauh sebetulnya. Namun kalau coba kita balik lagi, perjalanan Mas Ari ini kan cukup signifikan. Dari mulai di dalam organisasi mahasiswa, juga di dalam forum-forum besar, dan juga sekarang beranjak kan di dunia profesional gitu, yang secara tujuan jelas nanti seperti apa. Ada ketertarikan nggak untuk maju begitu atau terjun ke dalam dunia politik ke depan hari atau di pemilihan selanjutnya? Saya nggak bisa bilang enggak ya. Saya nggak bisa bilang enggak karena nggak tahu ke depan akan seperti apa. Cuma yang pasti terjun di dunia politik adalah opsi terakhir bagi saya. Opsi terakhir? Opsi terakhir bagi saya. Karena menurut saya
banyak cara untuk bisa memperbaiki bangsa, banyak cara untuk bisa memperbaiki negara, ya kan. Jadi saya rasa politik bukan bagian dari hidup saya, tapi politik bukan bagian dari karakter saya, tapi bagian dari hidup saya. Oke. Gitu. Karena karakter saya bukan orang yang pada akhirnya senang untuk apa namanya ya hai halo saya akan gini Oke. itu bukan karakter saya gitu loh. Cuma ya memang dalam prosesnya saya hidup juga sebagai manusia yang berpolitik gitu kan. Kalau ngomongin definisi politik kan itu bakal panjang lagi, bakal lebar lagi, bakal kemana-mana lagi ya. Cuma pada akhirnya ya saya ya itu tadi, diri saya bukan orang yang punya karakter untuk berpolitik, cuma saya juga hidup saya juga berpolitik gitu loh akhirnya. Karena, jadi opsi terakhir lah itu. Karena yang menarik kan, saya sempat mencari informasi secara biografi Mas Ari ini. Aduh, dalam banget, ampun. Dulu selagi duduk di bangku SMA pernah mengikuti pramuka, juga pernah berkecimpung di dalam dunia olahraga voli. Begitu kan? Kalau olahraga itu menurut saya suatu kewajiban. Oh, itu suatu kewajiban. Nah, ketika di kampus masuk organisasi, mau itu internal ataupun eksternal. Ya. Mungkin karena itu juga ya. Mungkin karena saya dari SD ikut organisasi itu, jadi kayak ngelihat apa ya, organisasi di kampus, terlebih mungkin dunia politik setelahnya gitu kan. Suntuk saya. Dalam artian gitu-gitu terus, hidup saya di situ-situ terus. Dalam artian apa, bukan, walaupun organisasi ini bukan berbeda ranahnya dengan politik, cuma pada akhirnya apa ya, siklus hidupnya sama gitu loh. Siklus hidupnya sama ya, walaupun akan lebih berat atau akan lebih apa namanya melelahkan di dunia politik daripada di dunia organisasi. Cuma pada akhirnya ya saya udah ada di taraf jenuh untuk apa namanya mencoba untuk ya seperti itu tadi, SKSD lagi, so kenal so dekat gitu kan, dan lain sebagainya, say hello gitu kan, apa ngomongin yang suatu hal yang nggak pasti. Menurut saya udah apa namanya dibilang cukup enggak, cuma saya ingin sedikit atau ingin mengurangi gitu kan hal-hal yang seperti itu. Saya mencoba untuk lebih fokus ke depan, konkretnya seperti apa gitu. Konkretnya seperti apa? Bahasa-bahasa yang sering diucapkan ketika menjadi aktivis ya. Konkretnya seperti apa gitu. Kan? Tapi itu bertentangan Mas Ari dengan apa yang sebelumnya Mas Ari ungkapkan, bagaimana generasi muda, nasib bangsa dan negara. Namun kita lihat secara pernyataan tadi kan disebutkan ada perkataan atau diksi mengurangi hal-hal tersebut. Namun kita sebetulnya terjebak di sebuah lingkaran yang dekat dengan jurang. Kita mau tidak mau harus terlibat. Iya, karena ya itu tadi saya bilang, apa namanya, karakter saya bukan karakter orang yang berpolitik, tapi hidup saya juga harus berpolitik. Dalam artian ketika ada momentum seperti ini, ada momentum pilpres seperti ini, akan sangat disayangkan ketika saya tidak memberikan suara saya terhadap suatu paslon. Jangankan di pilpres, misalnya ketika saya masih menjadi mahasiswa saja, misalnya ada pemira dan lain sebagainya, akan sangat disayangkan ketika teman-teman ataupun saya sendiri itu tidak memilih pemimpin kita gitu. Karena pada akhirnya kalau menurut saya ketika kita tidak memilih gitu kan, dan pada akhirnya kita apa namanya berusaha untuk mengkritisi pemimpin yang sudah terpilih, menurut saya itu bullshit gitu kan. Menurut saya omong kosong, apa kritikan saya yang saya apa namanya kasih kepada mereka itu menurut saya bullshit, karena saya tidak terlibat di dalamnya. Kecuali saya ada terlibat di dalamnya, karena lu jadi presiden atau lu jadi apapun itu ada suara gue lu di sana gitu. Itu gue baru berhak untuk mengomentari. Tapi kalau misalnya gue nggak pilih sama sekali, ya siapalah gue, itu kan seperti ini. Makanya setidak apa namanya ya itu tadi, bukan untuk menghilangkan, bukan untuk meninggalkan, tapi mengurangi dalam artian tidak terjun langsung misalnya menjadi tim ses, menjadi apa namanya anggota parpol misalnya seperti itu, dan terjun ke dunia seperti itu saya mulai menghindari gitu kan untuk masuk ke dunia seperti itu, karena ya itu tadi udah lelah di organisasi gitu. Karena ya di organisasi apalagi tingkat mahasiswa gitu kan, ya kita sedikitnya mengetahui gitu siklusnya seperti apa, polanya bagaimana, dan lain seperti apa. Jadi pas melihat dari apa namanya di luar jendela kayak aduh kayaknya udah
udah nggak interest gitu ke sana gitu loh. Berarti di dalam Ayo Baca News mengambil posisi strategis lah ya sekarang, karena melihat perasaan muak, gelisah, dan membosankan di dalam dunia organisasi hari ini, pada akhirnya kita lebih turun ke lapangan dengan media yang berbeda, dengan pola skema yang berbeda, yaitu dengan Ayo Baca News sebagai kontributor begitu. Iya, jadi ya apa ya? Karena kita juga sebagai media online, citizen journalism juga kan menganut apa namanya etika jurnalistik, di mana salah satunya memang harus independen, tidak boleh memihak pada salah satu pihak. Ya kan seperti itu. Menurut saya dengan apa ya hadirnya Ayo Baca News dengan konsep yang diberikan ini cocok dengan diri saya gitu loh. Tidak terafiliasi ataupun tidak terikat oleh salah satu partai misalnya kayak gitu. Jadi ya saya bisa bebas berekspresi lah. Tentu dengan data gitu kan, tentu dengan fakta seperti itu yang dihadirkan, bukan bebas berekspresi hanya sekedar beropini. Mungkin kalau saya beropini ya saya hanya menulis tentang opini saya, ya kan berbeda dengan artikel dengan berita gitu kan ya. Saya menulis opini kalau saya ingin beropini. Tapi kalau saya ingin menghadirkan suatu yang otentik, suatu yang aktual, suatu yang memang betul adanya ya saya akan tulis suatu sedemikian adanya seperti itu, tidak membolak-balikan fakta atau tidak clickbait seperti itu. Oke. Kita tadi membahas kecerdasan masyarakat hari ini melihat situasi dan kondisi berkenaan dengan tahun politik begitu. Betul. Tapi secara trust publik kepada media massa, media online yang termasuk di dalamnya juga kondisi bangsa dan negara saat ini, apakah itu membingungkan? Sebenarnya kalau di era globalisasi, terjangan arus komunikasi, arus informasi yang sangat masif gitu kan, sangat cepat. Oh jadi sebelumnya gini, kalau dulu kita banyak apa namanya kebingungan karena sedikit informasi yang bisa kita terima. Itu dulu sebelum adanya internet. Kalau sekarang itu sebaliknya, kita bingung bukan karena nggak ada informasi, tapi karena kebanyakan informasi. Terlalu menumpuk, terlalu banyak dan berbeda-beda. Ya kan? Ini yang pada akhirnya menjadikan ketidakpercayaan masyarakat kepada media, gitu kan seperti itu. Nah, cuma memang harus digarisbawahi, tidak semua media seperti itu. Apalagi media media online ya, media massa yang berkutat di jurnalistik gitu seperti itu. Menurut saya hampir tidak mungkin gitu kan media online itu tidak independen karena ada kode etiknya jelas ada di sana. Nah, adapun media-media yang banyak menyebarkan berita hoax dan lain sebagainya itu adalah media-media yang sebenarnya kalau menurut saya ya, yang sebenarnya fokus utamanya di awal itu sebenarnya bukan untuk menyebarkan berita yang aktual, yang terpercaya dan sebagainya. Namun media-media yang dibuat untuk ranah hiburan gitu kan, menyebarluaskan hiburan kepada masyarakat, kepada pengguna Instagram, kepada pengguna internet dan lain sebagainya. Namun karena FOMO ya kan, fear of missing out ya. Namun karena ada FYP dan yang lainnya atau ada hal-hal yang viral yang mengharuskan dia untuk ikut-ikutan upload berita ya kan, yang walaupun dia nggak tahu kebenaran beritanya seperti apa, tapi yang penting viewersnya banyak, ya mau nggak mau dia harus membuat konten tersebut gitu, karena itu kebutuhan dia untuk narik viewers gitu kan. Nah, itu yang menjadi persoalan hari ini gitu loh. Menarik ya sebenarnya teman-teman kalau kita lebih bahas mendalam terkait kondisi masyarakat, kondisi politik bangsa dan negara, bahkan lebih dekat dengan kebudayaan yang dimiliki oleh Indonesia, itu akan menjadi salah satu hal yang sangat kaya dengan pengetahuan. Banyak hal-hal yang bisa kita dapatkan dan juga bisa kita peroleh di dalam dunia, di posisi apapun, sebagai mahasiswa, sebagai pemuda, sebagai masyarakat biasa sekalipun dan bergerak di dunia profesional. Banyak sekali pembelajaran dan memberikan kontribusi dengan soal-soal yang lebih
eksplisit dan berorientasi jelas begitu. Betul. Terakhir Mas Hari, pesan untuk kita sebagai generasi muda yang menanggung beban pemerintahan dan juga nasib bangsa negara sebagai agent of change kalau mahasiswa. Tapi setelah itu kira-kira pesan. Ya tadi yang apa namanya tadi disebutkan kata Tan Malaka bahwasanya kemewahan terakhir seorang pemuda itu adalah suatu idealisme, maka Indonesia lahir dari idealisme pemuda pada saat itu untuk bisa memerdekakan Indonesia. Nah, hari ini yang harus dipegang teguh oleh pemuda di Indonesia adalah idealismenya. Namun idealisme seperti apa yang harus dipegang teguh? Idealisme yang memang sama-sama gotong royong membangun bangsa dan negara lewat cara apapun itu, lewat jalur apapun itu, baik bisnis, politik, ya kan, dan lain sebagainya. Ya walaupun pada perjalanannya gitu kan pasti akan selalu ada hambatan. Nah, yang menjadi masalah di sini nih, biasanya generasi milenial ini ada hambatan, ada tantangan, nyerah. Oke. Ya kan, mental illness dan yang lain sebagainya. Kan gitu, kena gangguan mental dan lain sebagainya. Nah, ini yang harus dihadirkan pada akhirnya oleh apa namanya pemerintah, baik itu lewat pendidikan dan lain sebagainya, untuk bisa menopang daripada mental masyarakatnya yang kuat gitu, seperti itu. Ketika mental masyarakat kuat, mental pemudanya kuat, maka ideologinya pun akan kuat, idealismenya akan kuat. Idealisme untuk apa? Untuk membangun dirinya sendiri dan idealisme untuk membangun bangsa dan negara. Jadi kalau kata orang bijak, kalau gagal sekali apa namanya itu harus bangkit lagi, ya kan? Tapi kalau mau sukses harus gagal berkali-kali dulu. Tapi bangkitnya jauh lebih banyak daripada kegagalan, ya kan? Baru dia akan sukses, kan seperti itu. Jadi jangan takut gagal, karena di setiap kegagalan pasti ada kesuksesan, di setiap bahagia pasti ada sedih. Oke. Itu udah di apa namanya, udah janji Allah seperti itu, ya. Setiap kebahagiaan pasti ada kesedihan, setiap kesedihan pasti ada kebahagiaan. Jadi jangan bahagia dulu karena sedih akan muncul nanti, tapi jangan sedih karena bahagia juga akan muncul nanti di depan, ya kan? Jadi ya udah, jalanin aja dulu yang ada, hadapi dengan senyuman. Oke, hadapi dengan senyuman. Oke, terima kasih teman-teman. Terima kasih Mas Terima Ari kasih juga atas waktunya. sudah Semoga berkunjung. sehat selalu, Alhamdulillah, sukses dan amin. dilancarkan. Nanti kami sudah Mas Ari ya. Sampai jumpa teman-teman di episode dan topik menarik lainnya. Generasi Huru Hara untuk generasi muda. Sampai jumpa.